Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Pianti dengan NPM 5019189 dari kelas 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas tinggi dengan mata kuliah Telaah Kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. A. Pengertian pendekatan pembelajaran tematik integratif pada kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. B. Tujuan pembelajaran tematik integratif. Menurut Kemendikbud, tahun 2013 menjelaskan tujuan pembelajaran tematik integratif adalah sebagai berikut. 1. Mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. 2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 5. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam dunia nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran lain. 6. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. 7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih, atau pengayaan. 8. Budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. C. Karakteristik pembelajaran tematik integratif. Seperti yang diketahui bahwa karakteristik pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, pemisahan antar mata pelajaran, tidak nampak, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, fleksibel, hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. D. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik integratif. Kelebihan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. Yang keempat, siswa bisa merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang kelima, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat dipersiapkan sekaligus. Yang keenam, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang ketujuh, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran. Yang kesembilan, mampu membangun motivasi belajar siswa. Kelemahan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, dalam mengembangkan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk membangun wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang keempat, pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran seperti objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. Yang kelima, pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran. Tahap-tahap pembelajaran tematik integratif. Langkah-langkah guru yang akan membelajarkan materi dengan menggunakan pendekatan tematik integratif atau TI adalah sebagai berikut.
Yang pertama, memilih atau menetapkan tema. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, membuat indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik integratif atau TI. Sekian penyampaian materi saya tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran tematik kelas tinggi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.